Mana ini suaminya ini? Dia ambil ini perempuan ketika nikah lillahi ta'ala. Akad nikahnya menjual nama saya, kata Allah. Mana ini suaminya? Kok istrinya tidak pakai jilbab? Kok istrinya tidak tahu ngaji? Kok istrinya tidak bayar puasanya? Mana ini suaminya? Usut punya usut, seorang kajari. Kau terlalu sibuk kejar pangkat duniamu. Kau lupa didik istrimu. Ku ampusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Kau dulu masuk neraka baru istrimu. Maka didik istri, Pak. Pak Kajati, Pak Profesor, Ibu Bapak, perjalanan saya dari Makassar luar biasa. Sampai saya sengaja tadi foto di bandara, saya bilang inilah momen perjalanan saya dakwah terpanjang seumur saya jadi pendakwah 16 tahun. Jam 18, pukul 18 saya tinggalkan Makassar. Di atas bandara Soekarno-Hatta mutar-mutar, lebih sejam. Tidak bisa mendarat. Terpaksa balik ke Jogja. 2 jam menunggu, terbang lagi ke Jakarta. Sejam lebih muter-muter lagi. Tidak bisa mendarat. Cari bandara paling dekat. Ternyata yang masih buka Bali. Sampai jam 2 Pak dini hari. Nunggu. Tidak dikasih hotel. Kasihnya ruang tunggu. Duduklah kita di ruang tunggu hingga jam 7 pagi. Baru terbang. Sampai di sini luar biasa detak jantung saya. Kenapa? Yang bawa mobil lari kesurupan, Pak. Bayangkan, Pak. Karena acara di Rondon saya 10.15. Saya landing Jakarta sudah hampir jam 8. Untuk apa? Menghargai orang yang dilantik dan dipercaya oleh Allah menjadi salah satu dirjen di Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai balasan, tolong hargai juga perasaan saya. Simpan HP-nya dulu, kita dengar dakwah Bapak. Ya, insya Allah manfaat. Ini bukan nasihat dasar. Tapi nasihat para aparat, kalau Bapak pegang, aman, Bapak selamat dunia akhirat. Pertama, datanglah seorang sahabat ingin melaporkan istrinya kepada Umar bin Khattab. Waktu itu Umar sebagai presiden. Apa sebabnya? Istrinya suka marah. Dia mau lapor kepada Umar. Jalanlah dia. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya juga Umar diomeli sama istrinya. Dia berada, sudah deh, tidak jadi presiden aja diomelin sama istri, pulanglah dia. Begitu besok ketemu Umar. Ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda kemarin diomelin istri, Anda diam-diam saja. Ini resep bagi bapak-bapak. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Coba bayangkan kalau Pak Asep yang hamil. Saya yakin Bapak tidak akan sampai jabatan sekarang. Bapak mau rasakan bagaimana susahnya hamil. Ambil kelapa 1 biji dengan kulit-kulitnya, masukkan ke dalam baju dalamnya Bapak. Kemana-mana bawa. Coba rasakan. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Berapa lama? 9 bulan 3 hari. Berapa kali? Ada yang 4, ada yang 9, rata-rata 2. Ya kan? Nah, selama hamil 9 bulan 3 hari itu, ibu-ibu pernah enggak tengkurap? Pernah enggak? Bayangkan Pak, 9 bulan tahan tidak tengkurap.
Bapak-bapak, 1 bulan aja ndak tengkurap Pak, pusing. Dua, kata Umar, yang telah melahirkan anakku. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Apalagi ibu-ibu senior, kalau sekarang kan dia mau atur tanggalnya, dibelah aja dek. Ya kan? Kalau ibu-ibu dulu, dia melahirkan secara manual. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri kajari, keluar nak. Nah, tetap aja dia menderita. Tobat, ndak mau lagi saya hamil. Terakhir saya ini Pak. 5 bulan kemudian hamil lagi. Kalau kita laki-laki paling stres ketika mau melahirkan istrinya. Itu pun masih sempat merokok. Ya kan? Kalau ada suami yang tidak tahu menghormati istrinya, suruh ingat waktu istrinya melahirkan. Pilihannya hanya 2. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Ya kan Bu? Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu usia 6-7 bulan. Tumbuh giginya kan? Ya Bu? Iya kan? Apa begitu? Dibujuk tuh. Anak lepas. Apa digigit? Hei, kok gigit saya? Kurang ngajar ini. Enggak. Siang anaknya, malam bapaknya. Inilah sebabnya sehingga Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Maka Nabi menjawab, ibumu kandungan, ibumu melahirkan, ibumu menyusui. 3 inilah yang tidak bisa dilakukan seorang lelaki, bagaimanapun pangkat dan jabatan tingginya. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Nah, salah paham lagi bapak ini. Salah paham lagi bapak toh. Bukan saya bilang 3 istri, 3 ibu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan jabatan? Apa hubungannya jabatan? Demi Allah, banyak manusia hancur gara-gara ibunya, istrinya. Banyak orang hancur kariernya gara-gara istrinya. Maka saudaraku para jaksa, didik istri dengan baik. 4 kata ulama, Bapak selalu baca doa itu, bidunya hasanah. Apa sih yang dimaksud bidunya hasanah? Surganya dunia, keselamatan dunia. Ada 4 unsurnya kata ulama. 1 diantaranya istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan yang anak pejabat, bukan anak yang konglomerat, bukan yang cantik, tapi apa? Yang mulia akhlaknya. Kalaulah tidak mulia akhlaknya, jadi hedon, komporin suami, itu yang biasa menghancurkan. Istri, kita para suami bisa sukses kalau istri di rumah buat kita tenang. Saya Pak Kajati, Rob, bisa ceramah seperti ini bukan karena saya hebat, tapi karena istri saya selalu menenangkan jiwa saya. Bagaimana saya mau ceramah kalau misalnya sudah mau masuk ruangan, tiba-tiba dia WhatsApp, anakmu kesetrum. Mana bisa lagi kita konsentrasi, Pak? Para jaksa mau masuk ke ruang persidangan, tiba-tiba istrinya nelpon, wih,
anakmu kecebur kolam. Saya bawa sekarang. Kok bisa? Saya lagi main game, dia masuk ke kolam renang. Itulah jasanya para istri. Maka hargai istri bukan dengan memberikan berlian semata. Tapi apa? Didik. Tidak ada gunanya duit perhiasannya banyak kalau akhlaknya tidak aguti. Kita mau punya istri soleha, tapi kita tidak punya waktu untuk mendidiknya. Dan kalau istri kita jahat, bukan cuma di dunia kita hancur. Di akhirat Bapak akan dicari sebelum istrimu masuk neraka. Mana ini suaminya ini? Dia ambil ini perempuan ketika nikah lillahi ta'ala. Akad nikahnya menjual nama saya, kata Allah. Mana ini suaminya? Kok istrinya tidak pakai jilbab? Kok istrinya tidak tahu ngaji? Kok istrinya tidak bayar puasanya? Mana ini suaminya? Usut punya usut. Seorang kajari. Kau terlalu sibuk kejar pangkat duniamu. Kau lupa didik istrimu. Ku ampusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Kau dulu masuk neraka baru istrimu. Maka didik istri, Pak. Kewajiban kita mendidik, bukan memberi hidayah. Kewajiban kita memberitahu yang benar. Tapi bagaimana kita didik istri kalau sifat kita pembohong? Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Gimana istri kita mau jujur, mau menghargai? Maka, saudaraku para suami, didik istri. Kalau istri kita baik, meskipun kita hanya pegawai honor, hati kita tenang. Belajar dari yang tadi. Kasus ini dipajak. Gara-gara apa? Keluarga hancur dalam sekejap. Gara-gara apa? Faktor utama gagal membina rumah tangga. Tinggi pangkat, duit banyak. Gagal didik keluarga. Dunia ini sekejap, Pak. Sekejap. Ayo. Berapa umur Bapak sekarang? Prof. Asep. Mau kemana? Pasti pensiun. Sudah pensiun mau kemana? Nunggu ajal. Mau kemana semua kita ini, Pak? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Dunia ini hanya sebentar dan tipu daya. Membuat setan ini indah, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Maka dunia ini hiasi dengan kebaikan-kebaikan. Salah satu di antaranya, perbaiki rumah tangga. Itu dulu kesuksesan rumah tangga. Biarkan kita dimutasi kemana-mana. Yang penting rumah tangga kita bahagia. Daripada sukses kiri kanan, istri di Jakarta, anak di tempat lain, suami tempat lain, tidak pernah ngumpul. Ngumpul bertengkar, hidup sementara, tidak pernah dinikmati keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang disebut hidup yang sia-sia. Dan itu berawal dari istri yang soleha. Saya yakin Prof. Asep mencapai prestasi seperti ini karena didampingi oleh istri yang baik. Terima kasih Ibu. Tolong kami menitip Pak Asep. Jaga beliau dengan baik. Mudah-mudahan menjadi dirjen yang amanah dan bisa bekerja dengan baik. 2. Kata Nabi, kalau kau melihat seseorang, lihat siapa sahabatnya. Artinya apa? Jabatan, pekerjaan kita juga sangat ditentukan, karakter kita, jati diri kita juga sangat ditentukan sahabat. Maka saudara-saudaraku para jaksa, hati-hati memilih sahabat. Apakah dilarang bersahabat dengan para pengusaha? Tidak. Tapi rata-rata pengusaha pasti oportunis. Dia mau dekati kita supaya dia bisa merusak integritas kita.
Biasa keluar sekolah punya karakter, punya prinsip, bagus, akhirnya banyak berteman, temannya inilah yang merusak jati dirinya. Hati-hati, banyak orang yang rusak gara-gara temannya. Itulah sebabnya Nabi jelaskan, kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat baranya. Maka saudaraku para jaksa, bukanlah hal yang salah, hal yang sangat bijaksana ketika Anda memilih sahabat, ada ulama yang kalian jadikan teman untuk selalu berdiskusi sebelum Anda masuk ke ruang persidangan. Penting. Jadi di HP-mu itu ada tuh namanya Ustadz Dasad. Ustadz ada begini nih, tinjauan agama bagaimana? Kalau Bapak sudah konsultasi agama lalu salah, tidak ada tanggung jawab di hadapan Allah. Karena manusia punya keterbatasan. Jangan yang kita sahabati, pengusaha ini, artis ini. Salah tidak. Tapi sebaiknya ada juga ulama tempat kita untuk berkonsultasi dari bidang agama. Kalau agama sudah menyatakan jalan, insya Allah hukum dunia aman. Karena agama hadir, dunia dan akhirat. Berhati-hatilah memilih sahabat. Yang ketiga, nasihat kita, waktu yang sangat terbatas. Bersedekahlah. Sedekah. Sedekah itu tolak bala. Misal nih, ada bencana yang mengancam kita. Tapi karena sedekah, kata Nabi itu sedekah itu memperpanjang umur, tolak bala, memperluas silaturahmi. Orang yang rajin sedekah, kalau ada yang ganggu, Allah yang jaga. Sedekah tidak selalu mesti banyak. Ibu-ibu misalnya mau bersedekah, bikin nasi bungkus, 10 bungkus saja tiap Jumat, bawa ke masjid. Ya Allah saya niatkan tolak bala, mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serius bu. Makanya kalau suami mau baik bu, jangan ibu pelit. Kalau ibu pelit, banyak gangguan rumah tangga. Ya, ibu-ibu kalau meninggal, siapa yang pakai emas berliannya? Siapa bu? Anak, bukan, istri kedua. Suami kawin lagi bu, cerita mati itu pasti dia kawin lagi. Pak Asep dia dengar lah istri saya. Dia bilang, jadi saya, Ustaz kalau saya lebih duluan meninggal nanti, Ustaz kawin lagi. Saya bilang, kau sini sayang. Dengar baik-baik ya. Jangankan kau sudah meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Maka sedekahlah bu. Sedekahlah bapak-bapak. Sedekah. Allah tidak lihat banyaknya. Gaji kita hanya 5 juta 1 bulan. Keluarkanlah sedekah seadanya. Itu yang tolak bala dan membuat hati kita punya kepedulian. Kalau orang sudah punya kepedulian, insya Allah menegakkan hukumnya baik. Kenapa? Dia punya peduli. Sedekahlah. Syukur-syukur kalau mau bisa seperti Pak Asep. Bikin pesantren. Saya selalu bilang sama pejabat, Bapak enggak usah jadi penghafal Quran. Enggak mungkin mampu, otak sudah kusut. Juz amma aja enggak bisa. Al-kafirun aja belepotan. Wala antum abiduna ma, wala an abidum, wala antum, wala. Gimana menghafal Quran? Baca watini terakhirnya walasri. Ya sudahlah. Jadi gimana kalau saya mau dapat pahala hafal Quran? Pelihara anak penghafal Quran. Itu sama hukumnya. Sama hukumnya. Saya mau menghafal Quran tapi tidak mampu lagi. Saya pelihara satu anak penghafal Quran. Selama dia hafal Quran, saya dapat pahala seperti dia.
Bapak-bapak tentara susah jadi ulama. Sudah, gimana caranya? Urus ulama. Saudaraku pada Kajari, susah jadi ulama. Urus ulama. Gimana caranya? Itu ada kasihan itu. Penceramah di situ, rumahnya susah betul. Jelek. Oke, kasih tahu asisten atau apa itu ajudan. Kamu pergi sana, minta KTP-nya, minta kakaknya, bikinkan nomor rekening, transfer 2 juta per bulan. 2 juta buat bapak pembeli pulsa. Tapi menghidupi seorang ulama. Selama dia dakwah, mimpin sholat, ngurus masjid, bapak dapat pahala seperti pahala dia. Tanpa mengurangi pahala ulamanya. Tenang kan? Dialah yang berdoa. Lindungi dia, rahmati dia. Akhirnya ada orang tidak kelihatan, tidak terlalu cerdas betul. Tapi karirnya baik. Orang senang dia di kantor. Kehadirannya rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena doa-doa orang yang dia santuni. Jangan terlalu pelit. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Benar Pak. Jangkau ke rumahnya pelit. Padahal dia juga pelit. Itulah jeleknya pelit. Saya ingin berlama-lama tapi waktu yang terbatas. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.